Halo semuanya, hari ini masih tanggal 3 dan ini udah mau tengah malam 11.48. Gue baru aja nyampe nonton Ghost in the Shell seperti yang gue bilang di video sebelumnya di episode 3. Jujur filmnya bagus, tapi sebelum gue nonton tuh gue punya ekspektasi satu scene, yaitu scene yang dimana mereka dalam penjara, terus semua napi itu pada ngeliat ke atas ketakutan, kayak mereka ngeliat sesuatu di atas. Itu gue penasaran banget kan, karena kayak apa sih yang mereka lihat, dan banyak yang review juga kayak itu seram gitu. Dan turns out menurut gue itu B aja sih, maksudnya ya serem, cuman nggak sebrilian atau seseram yang gue bayangin gitu. Tapi overall jalan ceritanya menarik. Semua aktornya terutama Aming perannya Amin actingnya bagus banget. Menurut gue nggak expect dia jadi sebuah karakter seperti itu. Terus Jeffrey Nicole juga bagus. Tora actingnya bagus banget pas dia di dapur yang dia marah, terus dia marah campur sedih campur kecewa sebelum dia berhadapan sama hantu dirinya sendiri. Itu ekspresi mukanya menurut gue tuh gila, itu keren banget sih. Itu masih keinget di pikiran gue. Sebenarnya endingnya ya udah gitu. Jadi si orang yang nebang hutan Borneo ini akhirnya mati gitu sama hantu ini. Kayak ya udah gitu, nggak terlalu serem sih. Kalau dibilang serem, nggak terlalu serem, tapi ceritanya menarik. Karakter napinya itu menurut gue menarik. Terus si Anggoro, ya siapa namanya sih yang melindungi semua napi itu, gue lupa namanya siapa. Karakter dia bagus banget, actingnya bagus. Si kepala sipirnya juga yang meninggal, yang digantung, yang makanya mereka lihat ke atas itu ketakutan, itu juga perannya bagus. Overall gue suka sama filmnya. Ini bukan film terfavorit Joko Anwar. Film terfavorit gue dari semua karya filmnya Joko Anwar. Tapi secara cerita dan alur menurut gue fresh, nggak monoton, nggak yang filmnya dibalut dengan kritikan sosial kan. Ada kayak pejabat korupsi, pejabat yang membantai hutan demi kepentingan pribadi, lalu semua orang di Indonesia itu harus harus cerdik karena survival of the fittest. Siapa yang pintar dia yang paling bertahan, siapa yang paling cerdik dia yang bakal survive. Moral ceritanya nyampe, dibungkus dengan baik juga, dialognya juga oke menurut gua. So far ini film 8,5 dari 10. It's very entertaining, very creative. Dari segi pengambilan gambar gue suka shotnya. Beberapa shot tuh gue kayak wow, keren. Cara-cara mati si napi ini kan dia kayak patung karya seni gitu ya. Itu juga menurut gue kreatif juga. Yang mulai matinya si Aming, matinya si Tora agak absurd sih kalau kata gue. Matinya si Tora di atas meja apa di atas kompor itu ya, yang di dapur. Matinya kepala sipir, matinya yang pebisnis resort yang bantai hutan Borneo. Matinya unik-unik. Oh, sama matinya yang si dancer itu juga. So far gue enjoy sama filmnya. Gue dari awal sampai akhir gue nggak bosen nontonnya. Dan gue kira tuh bakalan ada lagu cicak-cicak di dinding di filmnya, karena kan di trailernya kan ada kayak cicak tapi versi horornya di dinding. Terus gue tungguin mana nih cicak, lagu soundtracknya nih ada nggak nih di scene yang mana nih, gue penasaran kan. Sampai akhir film gue kayak ternyata nggak ada, cuma di trailernya doang. Nah, habis nonton itu BTW gue tadi tuh hampir telat. Ini harusnya gue ngomongin dari awal, tapi gue kira tuh gue telat karena jadi gue turun tuh di Town Hall Station, terus gue jalan kayak 5 menit. Jadi tempatnya itu ada nggak hanya di cinema ini, di tempat gue tuh namanya Event Cinemas di George Street, tapi dia ada juga yang di Renwick kalau nggak salah ada, dan beberapa di Newtown kalau nggak salah juga ada juga di dekat situ juga ada di Event Cinemas, kayak berapa langkah doang itu di Market Street apa di mana gitu gue lupa, di CBD juga. Jadi dia nggak hanya di Sydney Film Festival ini menayangkan filmnya, tidak hanya di Event Cinemas yang tempat gue tonton tadi, tapi di berbagai lokasi cinemas lainnya di seluruh Sydney. Kayak mungkin ada 3-4 gitu atau mungkin 5 venue. Gue nyampe itu 8.32 kalau nggak salah, terus gue jalan lagi kan, which is 5 menit sampai ke cinemasnya tuh ya 35-36. Pas gue datang itu ada orang ngomong berdiri di depan. Kayaknya dia mungkin salah satu bukan panitia, mungkin ketuanya mungkin. Tapi ini yang pasti bukan bagian dari Ghost in the Shell
production lah, bukan orang Ghost in the Shell, bukan filmnya. Terus dia menyampaikan apresiasi, ngomong ya terima kasih sudah mensupport Sydney Film Festival, gitu-gitu deh. Nggak lama dia ngomong, kita filmnya mulai, tapi kita nggak langsung nonton Ghost in the Shell. Jadi ada bukan cuplikan, mungkin short film, tapi filmnya disturbing. Short filmnya tuh nggak ada urusannya sama Ghost in the Shell, dia kayak film tersendiri gitu. Ya mungkin ditayangkan juga di Sydney Film Festival, gue kurang tahu. Cuman kita nonton itu dulu selama 5 menit, baru habis itu kita nonton Ghost in the Shell. Setelah kelar filmnya, gue langsung turun, cabut mau pulang. Tapi sebelum pulang, gue mampir ke tempat yang jual pisang goreng di episode kedua. Kalau kalian nonton episode kedua, tuh gue ada nyobain jajanan. Salah satunya pisang goreng yang udah gue idam-idamin banget. Dan tempat itu tuh baru gue temuin di bener-bener pas hari kedua itu, which is tanggal berapa? 2 Juni berarti. Literally gue lagi lihat Uber Eats, gue cari fried banana, keluar salah satu di situ, dan ternyata deket di CBD. Ya udah gue jalan ke situ dulu, gue beli 8 piece, gue makan, sekalian gue jalan otw pulang ke Center Station, karena nggak jauh tuh dari tempat jual pisangnya, Center Station, karena satu arah juga. Lalu gue makan sambil jalan, kereta juga gue makan. Terus gue habisin pisang gorengnya. Habis itu gue pulang sampai ke rumah dan gue bikin video ini. Cukup melelahkan hari yang malam yang panjang menurut gue, karena gue anaknya mageran keluar rumah. Tapi gue baru pertama kali ke film festival, acara film festival gitu-gitu, dan so far seru. Dan gue lupa bilang, mayoritas mungkin sekitar 70% gue bisa bilang, walaupun gue datangnya gak telat dan itu gak terang karena lampunya kan redup, itu 70 to 80% is actually Caucasian. Gue kira tuh bakal banyak orang Indo, ternyata enggak juga gitu. Banyak orang kulit putih juga, banyak Western people yang actually nonton film itu. Dan ada subtitlenya, dan itu ngeganggu banget subtitlenya, sumpah. Itu beneran dah. Dulu gue nonton film misalnya di Indo kan pasti ya ada subtitle bahasa Indonesia. Film Inggris subtitle bahasa Indonesia tuh wajar di XXI, di CGV. Nah di sini itu jarang yang film bahasa Inggris ada subtitle bahasa Inggris. Biasanya ada, dan tulisannya tuh sebelum kita beli tiket tuh ada dalam kurungnya open caption. Jadi dia dikhususin aja gitu, kayak kalau misalnya lu mau open caption, ada captionnya, ini ada session khususnya nih gitu. Jadi nggak semua film tuh ada subtitle bahasa Inggrisnya. Dan itu pun setahu gue jarang banget yang ada open captionnya. Dan ini ya karena ya namanya film festival, banyak orang yang nonton, tidak hanya orang Indonesia, jadi pasti mereka Ghost in the Shell menyediakan subtitle bahasa Inggris gitu. Dan itu menurut gue cukup mengganggu sih. Cuman ya nggak terlalu major banget sih. Cuman gue bakalan lebih enjoy kalau nggak ada subtitlenya. Segitu dulu review film Ghost in the Shell gue. Menurut kalian gimana yang udah nonton? Apakah kalian sepakat sama gue? Kalau kalian ada pendapat lain, leave in the comment below. I'll see you guys in the next video. Episode 4 review makanan. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye.